warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Dan gimana nih kabarnya? Sehat kan? Amin. Semoga kita selalu dilimpahkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya. Baik, buat kalian tahu gak sih apa itu fintech? Atau yang biasa dibilang financial technology? Pasti masih awam ya kan? Kalau masih awam berarti kalian berada di channel yang tepat. Nah, sekarang kelompok kami mau menjelaskan tentang fintech. Nah, yang masih awam ayo kita dengar ya. Baik, fintech adalah jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas. Tapi kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini dominasi oleh penggunaan teknologi informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Kayaknya nggak afdol kalau kita cuma tahu apa sih itu fintech. Mending kita kulik soal sejarahnya dan gimana sih fintech bisa masuk ke Indonesia. Nah, munculnya komputer serta jaringan internet di era 1960-an sampai 1970 membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang. Salah satunya finansial. Di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal munculnya fintech. Mulai tahun 1982, E-Trade membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Di tahun 1990, dengan pertumbuhan internet yang semakin baik, dengan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Dan tahun 1998 menjadi tahun di mana para perbankan di dunia mulai mengenal online banking. Pertama, data yang bisa diambil sebagai financial technology berkembang dengan baik di Indonesia yaitu pada bulan September 2015. Ketika munculnya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI, sebelumnya banyak sekali bisnis ataupun masyarakat Indonesia yang mengalami trust issue terhadap bisnis secara online. Karena kekhawatiran akan banyaknya oknum penipuan, namun dengan adanya asosiasi tersebut, mereka menyediakan partner bisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan. Sehingga nih, hal tersebut dapat membangun ekonomi fintech di Indonesia yang berasal dari perusahaan menjadi lebih baik. Perusahaan tersebut sudah menghimpun kurang lebih dari 30% dari seluruh penggunaan fintech yang ada. Nah, perkembangan ini juga terus berlanjut yang dari awalnya 7% pada tahun 2006 menjadi 78% pada tahun 2017. Setelah tercatat pada tahun 2017 sebanyak 140 perusahaan mulai bergabung dan juga mengikuti sistem bekerja financial technology, termasuk bank swasta atau negeri yang ada di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan data yang telah dihimpun banyak dari Bank Indonesia, telah mencatat nilai transaksi financial technology di Indonesia pada tahun 2017 dan 2016 mencapai 203 triliun rupiah. Angka ini jelas bukanlah angka yang main-main, bukan? Untuk sebuah bisnis terutama di Indonesia. Oke,
Proses pelayanan yang ditawarkan sangatlah murah, cepat, dan efisien. Kita hanya butuh tablet, komputer, atau smartphone yang sudah terhubung dengan jaringan internet untuk mengakses Vantage ini. Kita tidak perlu mengantri atau datang langsung ke kantor yang bersangkutan untuk mengurus keuangan kita. Nah, selain itu, Vantage juga memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Jadi konsumen tidak perlu khawatir. Menggunakan aplikasi Vantage ini sudah terjamin keamanannya. Berikut adalah beberapa kelebihan-kelebihan dari Vantage yang bisa diperoleh oleh perusahaan manapun, oleh konsumen manapun, dan dari berbagai macam pun. Yang pertama, mudah dalam melayani konsumen. Bagi perusahaan yang ikut dalam memanfaatkan teknologi keuangan dan akan memperoleh kemudahan dan melayani konsumen, perusahaan cukup memberi konektivitas seluler untuk memenuhi usahanya. Karena untuk mendapatkan pelayanan teknologi keuangan ini, perusahaan harus menyediakan fasilitas komputer, tablet, atau smartphone yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Layanan teknologi keuangan ini hanya bisa diakses dengan jaringan internet. Jika kita berada di wilayah yang belum memiliki jaringan internet, kita tidak akan bisa mengakses layanan keuangan ini. Nah, yang kedua, hanya menjangkau pebisnis yang melek internet. Nah, layanan teknologi keuangan belum bisa dinikmati semua kalangan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses internet dan belum menerima informasi tentang teknologi keuangan ini. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa mengakses layanan ini. Nah, yang ketiga yaitu rawan penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan Vantage ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi masih rawan terhadap penipuan. Masih banyak nih iming-iming yang menawarkan kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar, tetapi dibalik semua itu hanyalah modus penipuan. Jika kita harus berhati-hati dalam memilih layanan teknologi keuangan. Yang keempat yaitu biaya yang tinggi. Biaya bunga pinjaman yang ditawarkan Vantage lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Ini bisa Anda jadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan ini. Apalagi bagi Anda yang baru mulai merintis usaha, perlu perhitungan bunga dengan keuntungan dan rugi usaha Anda. Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya. Masih gak bosan ya kan? Jangan bosan-bosan, oke? Kalau ada yang bosan, boleh dengar edukasi kami dengan cemilan ataupun sambil minum kopi, ya kan? Nah, lanjut ya. Ini ada beberapa pengaruh teknologi Vantage atau teknologi finansial pada perbankan. Transaksi di teller berkurang. Jumlah nasabah yang melakukan transaksi langsung di teller menurun karena penggunaan teknologi online memberi beragam kemudahan transaksi tanpa harus datang langsung ke bank. Akses 24 jam, 7 hari seminggu, transaksi perbankan secara online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus terpaku pada waktu tertentu. Hal ini memudahkan nasabah untuk melakukan sejumlah transaksi perbankan pada akhir pekan saat bank tutup. Sehingga bank tidak perlu memberikan tugas lembur untuk para karyawannya. Tindakan pencurian data nasabah banking meningkat. Informasi nasabah banyak tersimpan dalam database perbankan online, memicu aksi pencurian identitas oleh para predator internet dengan teknik yang disebut dengan phishing. Untuk mencegah hal ini, bank wajib meningkatkan fitur keamanannya. Integrasi keuangan perbankan, aktivitas online banking
financial technology atau biasa kita bilang dengan vintage terhadap perekonomian Indonesia mencapai 25,97 triliun. Hal itu terungkap dalam kajian Institute for Development of Economic and Financial atau INDEF bersama dengan Asosiasi Vintage Indonesia yaitu AVTEJ. Ekonom Indef Bima Yudhistira menjelaskan perkembangan vintage di tanah air mampu meningkatkan produk domestik bruto atau PBD. Perkembangan vintage di Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto atau PBD sebesar 25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat sehingga 8,94 triliun. Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan vintage telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Sementara itu, ekonom Indef lainnya, Dewi Huda, mengatakan bahwa di sisi dunia usaha, kompensasi tenaga kerja baik berbentuk gaji dan upah mampu meningkat sebesar 4,55 triliun. Dengan sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan, keuangan, dan asuransi. Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya tentang pengawasan. Dan tidak salah lagi kalau kita mau bertransaksi melalui vintage. Bagaimana OJK mengawasi vintage? Yang pertama, meluncurkan vintage inovatif sebagai sebuah pusat pengembangan inovatif vintage dan menjadi one-stop contact vintage nasional untuk terhubung dan bekerja sama dengan berbagai institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital. Yang kedua, OJK menyiapkan CA atau Certificate Authority di sektor jasa keuangan sebagai lanjutan dalam urusan perjanjian dengan Kominfo. Nah, masih ragu. Ini belum semua nih. Oke, baik, saya bacakan semua. Pasti kalian tidak ragu lagi untuk bertransaksi dengan vintage. Nah, yang ketiga, agar sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, CA atau Certificate Authority yang merupakan peneliti sertifikat tanda tangan digital pelaku jasa keuangan nantinya dapat menjamin bahwasanya sebuah transaksi online ataupun e-transaction yang ditandatangani secara digital dapat dinyatakan aman dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Yang kelima, ada sandbox regulatory sebagai sebuah peraturan yang mengatur beragam hal minimal supaya perkembangan vintage memiliki landasan hukum untuk menggait investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen, dan tumbuh secara berkelanjutan. Rencananya akan diterbitkan. Implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam penggolongan vintage akan dikaji beserta kebutuhan pusat pelaporan insiden keamanan informasi dalam industri keuangan. Nah, untuk memastikan postur serta kesiapan untuk menangani keamanan informasi agar selalu terjaga guna meredam resiko dan juga ancaman terhadap informasi pada industri jasa keuangan, nantinya akan terdapat kajian Vulnerability Assessment atau VA tersentralisasi di industri jasa keuangan. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke contohnya vintage. Yang mana vintage itu punya 8 aplikasi yang bisa digunakan untuk menjalin transaksi tersebut. Yang pertama ada yang namanya Dana Mas. Yang kedua ada yang namanya Amarata. Yang ketiga ada Modalku. Yang keempat ada Dana Cepat. Yang kelima Awan Tunai. Yang keenam Cloudo. Yang ketujuh Akseleran. Yang kedelapan Vintage. Nah, adapun ya dampak vintage di era sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19, ada beberapa dampak yang bisa membuat vintage ini ekonomi globalnya terbengkalai. Meskipun perusahaan
meskipun ada imbauan pada masyarakat untuk tetap menjaga jarak di tengah wabah virus ini. Pasalnya, melalui layanan vintage, masyarakat akan melakukan transaksi tidak harus menggunakan uang tunai juga di platform P2P lending. Menjangkau pinjaman tidak perlu harus bertatap muka langsung karena layanan sudah mengandalkan teknologi digital. Nah, adapun itu perkenalan kita tentang vintage.